Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pernyataan daripada Pondok Pesantren Al-Anwar yang ada di Sarang, Jawa Timur, mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa kita semua untuk takzim kepada Habaib Bani Alawi. Nah, ini PDF-nya teman-teman juga bisa di-download di Google, bisa ya. Bahwa berdasarkan pada penelitian yang mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Sakib Pondok Pesantren Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-raguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. Jadi kurang lebih ada 6 alasan kenapa kita semua harus ta'zim, taslim terhadap kesahihan nasab Bani Alawi. Dan kita tidak boleh menggugat, apalagi sampai memutuskan nasab Bani Alawi. Alasannya yang pertama ini, satu, tidak ada bukti satupun ulama yang menyaratkan bukti sejaman untuk ketetapan nasab seseorang. Jadi nasab seseorang itu bukan berdasarkan kitab-kitab sejaman. Pensyaratan yang demikian, pensyaratan yang tertulis di dalam kitab sejaman, itu hanya berdasar terhadap keangkuhan pribadi, ya, tanpa dasar metodologis yang real. Adapun penelitian ilmiah terhadap bukti-bukti sejaman sangat perlu untuk didukung dan diapresiasi sebagai penguat ketetapan nasab Bani Alawi. Jadi penelitian seseorang tentang pencatatan kitab sejaman itu hanya sebagai penunjang, hanya sebagai penguat untuk menetapkan nasab Ba'alawi, gitu ya, nasab habaib yang ada di Indonesia. Alasan yang keduanya, yakni melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Sebab saudara, nggak mungkin para ulama itu dusta, para ulama bohong di dalam mencatat nasab, ya. Jadi bisa jadi ulama A tidak tahu, ulama B-nya tahu. Sesuatu yang diketahui oleh ulama A itu tidak diketahui oleh ulama B. Dan sesuatu yang diketahui oleh ulama B misalkan, itu tidak diketahui oleh ulama A. Maka ketika ada pencatatan di satu kitab nasab, yang dimana ulama yang mencatat nasab itu terpercaya, cukup kita taslim. Cukup kita mengakui daripada nasab tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini, meyakini bahwa tidak disebut bukan berarti menafikan. Alasan yang ketiganya adalah kita harus yakin bahwa tidak disebut di dalam kitab-kitab sejaman itu bukan berarti kita menafikan. Menafikan itu mentiadakan atau tidak percaya. Ya. Di sini ada alasannya, beberapa tulisan kuno yang tidak menyebutkan nama-nama leluhur Bani Alawi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa diartikan menafikan kesohehan nasab mereka. Ya, jadi tidak ada tulisan-tulisan kuno, manuskrip-manuskrip atau kitab-kitab sejaman itu. Mereka semua para ulama tidak mencatat, bukan berarti tidak ada nama tersebut, gitu ya. Nama tersebut bukan berarti tidak ada. Oke, juga didukung di dalam kaidah di sini ada muzikri syai'i la yadullu ala adami wuqu'ih. Tidak menyebut sesuatu bukan berarti tidak ada. Bukan berarti dinafikan. Ini yang bahaya, menafikan ini ya. Menafikan nasab. Ini sangat sekali berbahaya. Dan zikrul adad la yanfi az-zaid itu. Tidak disebutkannya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir tidak berarti menafikannya sebagai putra Ahmad al-Muhajir. Ubaidillah tidak disebutkan di dalam kitab-kitab sejaman. Tapi bukan berarti Ubaidillah itu
dinafikan oleh ulama-ulama tentang ayahnya itu Ahmad Al-Muhajir gitu. Kemudian kita bisa lihat yang keempat alasannya, kita harus meneladani sikap masyayikh dan para ulama-ulama terdahulu. Ya, ini sudah merupakan hal yang maklum secara pasti bahwa Syekhuna Maimun Zubair dan seluruh masyayikh yang ada di sarang terdahulu seperti Mbah Ahmad, Mbah Imam, dan Mbah Zubair menjunjung tinggi rasa hormat dan takzim kepada kalangan sadah Bani Alawi. Sudah sepantasnya bagi santri, bagi para muhibbin, para alumni harus mengikuti jejak dan teladan para guru demi keberkahan ilmu. Sikap-sikap yang menyebarkan keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi jelas sangat mengecewakan dan jauh berbeda dari manhaj masyayikh yang ada di sarang, terutama Syekhuna Maimun Zubair. Subhanallah. Inilah para ulama-ulama kita ya, ahli sunnah wal jamaah yang istiqomah. Dari dulu mereka sangat takzim kepada sadah Bani Alawi. Mereka semua taslim dan tak mungkin mereka semua bodoh di dalam bidang keilmuan ini. Ya, yang kelima, meragukan nasab Bani Alawi adalah sikap yang su'ul adab. Sebagai pribadi didikan pesantren, sudah sepantasnya kita mendahulukan adab dan akhlak yang baik. Menyebar keraguan tentang nasab Bani Alawi adalah tindakan yang mencerminkan su'ul adab kepada banyak tokoh-tokoh besar dan alim di kalangan Bani Alawi. Seperti contoh Said Abdullah Al-Haddad, contoh Said Abdurrahman bin Ubaidillah Segaf, yakni penulis kitab Al-Isti'azah min Akhbari As-Sa'adah. Contoh lagi seperti Said Abdurrahman Al-Mashhur, penulis Bughyah Al-Mustarsyidin. Seperti Said Ubaidillah Balfaqih, Sayyid Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Said Abi Bakar Al-Idrus, Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur, Habib Bungur ya, Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, dan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad Bogor, kemudian Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, Habib Soleh Tanggul, dan masih banyak ulama-ulama lain. Kemudian alasan yang terakhir ini, tidak terjebak dalam upaya-upaya politis di balik isu ini. Haruslah kita atau patut bagi kita waspada bahwa gerakan menyebar keraguan terhadap para habaib dapat ditunggangi kekuatan-kekuatan politik tertentu. Ya, dan ini juga bisa kita jadikan acuan ya, bahwa ulama-ulama kita, guru-guru kita, itu semuanya menetapkan nasab Bani Alawi. Tidak ada keraguan sama sekali. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.